ini kan untuk mendukung program swasembada pangan, khususnya di bidang sektor pertanian, dibutuhkan pupuk yang berkualitas, khususnya hingga tingkat petani mendapatkan dan juga tepat sasaran begitu. Nah ini kan juga salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Mungkin boleh jelaskan Pak bagaimana penyalurannya dan sekarang ini seperti apa progresnya? Yang pertama beliau sudah memerintahkan, Bapak Presiden memerintahkan menambah pupuk sesuai kebutuhan petani. Sekarang di 2024 dan 2025 itu ditambah naik 100% dari biasanya, dari rencana. Poin pentingnya adalah Bapak Presiden sampaikan bahwa bagaimana melayani kebutuhan dasar petani. Bagaimana sarana produksi terpenuhi dengan baik. Bagaimana sistem penerimaan pengambilan pupuk itu sederhana, disederhanakan. Dulu pakai kartu aneh macam-macam, beliau mengatakan cukup menggunakan KTP. Petani menggunakan KTP itu sudah bisa mengambil pupuk. Jadi alhamdulillah setelah kami keliling seluruh Indonesia, keluhan itu tidak ada lagi. Dulu seluruh Indonesia setiap kami kunjungan itu teriakan petani pupuk di mana-mana. Jadi insya Allah dengan sarana produksi yang memadai, kami yakin swasembada kita bisa rebut secepatnya. Oke, apakah ada kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini kepada para petani? Di daerah tertentu, daerah-daerah jauh dari Jakarta, jauh dari pabrik, itu biasa agak terlambat. Tapi ini perlu kolaborasi semua pihak, mulai tingkat kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan kementerian terkait. Ini harus sinergi betul-betul agar bisa pupuk tepat waktu, kuantumnya tepat, tepat sasaran, dan seterusnya. Alhamdulillah ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, nah bagaimana Pak dengan komoditas pangan yang memang sulit tumbuh di tanah Indonesia seperti gandum dan juga kedelai? Apakah nanti akan ada pengembangan riset atau substitusi pangan lain? Nah, seperti kedelai, kami minggu lalu kami bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Profesor Satrio dengan seluruh rektor. Ini ada penelitian baru produktivitas kedelai bisa 3 ton, 3,5 ton. Nah, saya katakan kembangkan dalam skala 5.000, 10.000. Ini dibiayai oleh negara. IPB yang bersedia. Kemudian jagung adalah Unhas, kemudian UGM, kedelai dengan padi, IPB juga padi dengan kedelai, kita bagi. Jadi kita fokus pada komoditasnya yang kita mencari bibit unggul dan produktivitas tinggi termasuk kedelai. Kita akan selesaikan satu persatu. Untuk program dalam waktu dekat adalah padi dengan jagung. Jadi kita nanti selesaikan satu persatu. Oke, jadi untuk target 100 hari jangka pendek tadi, apa aja yang kira-kira akan jadi prestasi atau capaian ke depan? Sebenarnya kita bukan mengatakan 100 hari, 50 hari. Iya, tiap hari kita harus kejar target itu. Karena Bapak memberi target 4 tahun harus swasembada. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari target Bapak Presiden. Kalau kolaborasi seperti sekarang, ini kita betul-betul kompak, kabinet Merah Putih ini sangat kompak. Ini insya Allah bisa lebih cepat daripada 4 tahun. Besok dengan Menteri PU. Kemarin dengan Menteri Desa, kita rapat bersama. Jadi tidak ada egoisme sektoral. Biasanya yang menghambat untuk mencapai suatu tujuan itu adalah egoisme sektoral. Ini perintah Bapak, hilangkan egoisme sektoral demi Merah Putih. Baik, jadi memang pemerintahan kali ini memang harus konsolidasi, sinergi dan juga kolaborasi terus itu dijalankan begitu. Betul. Ya Pak. Baik, kemudian untuk komoditas gula dan juga beras ini yang masih sulit sekali lepas dari impor, ini bagaimana? Sebenarnya tidak sulit sih. Kebetulan kemarin ada El Nino. Kan pernah swasembada 2017 nggak ada impor beras medium ya. 2019 nggak ada. 2020 nggak ada. 2021 nggak ada. Oleh karena itu kita dapat penghargaan tertinggi. Salah satu faktor swasembada pangan ini
sehingga kita mendapatkan penghargaan tertinggi medali Agricola dari FAO, tertinggi dunia untuk food security, ketahanan pangan. Nah, jadi tidak sulit karena kita sudah mencapai hal itu. Hanya saja ini perlu konsolidasi, perlu kolaborasi semua sektor dengan mengesampingkan ego sektoral. Kita harus sinergi. Kalau kita sinergi, kami yakin bisa lebih cepat daripada target yang diberikan oleh Bapak Presiden.